Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini akan menyampaikan pemikiran dari Syed Hussein Nasr tentang integrasi agama dan sains. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Miftahul Jannah. Yang kedua, M. Alifian Ferdi Ihsan. Dan yang ketiga, Lutfiah Nur Zaitun. Oke, silahkan teman-teman, selamat menyimak. Saya Lutfiah Nur Zaitun akan membahas presentasi artikel dengan judul Relasi Agama dan Sains menurut Syed Hussein Nasr dan Ian G. Barbour. Untuk identitas artikel, penulis Selvi Susanti, penerbit UIN Sunan Kalijaga, volume 1 nomor 1, tahun 2018. Abstrak, pemikiran tentang isu relasi agama dan sains perspektif Syed Hussein Nasr. Hubungan sains dan agama dari tradisi di Barat dan Islam. Definisi sains. Sains berarti ilmu pengetahuan yang sistematik dan objektif serta dapat diuji kebenarannya. Definisi sains ini menjadi acuan dalam mengkaji agama dan sains mengenai pertemuannya di Barat, dunia Islam, dan pada masa kontemporer. Menurut Barbour dan Hussein Nasr, permasalahan yang terjadi antara agama dan sains sebenarnya terletak pada permasalahan etika lingkungan. Kemudian, latar belakang historis agama dan sains di Barat. Terjadi awal mula pada pertemuan sains agama pada 3 masa, yaitu pada masa berkembangnya filsafat sebagai induk dan sains, pada masa sains mendominasi pola pikir Barat, dan pada masa abad ke-15 Masehi ketika sains mulai dirumuskan pada nilai keilmiahan. Yang kedua, latar belakang historis agama dan sains di Islam. Perkembangan sains dalam dunia Islam lebih awal dan membangun peradabannya di wilayah Timur Tengah pada abad 9-10 Masehi. Yang ketiga, latar belakang historis agama dan sains era kontemporer. Latar belakangnya yaitu berupa peristiwa yang menghiasi antara agama dan sains Barat dan Islam. Biografi Syed Hussein Nasr. Lahir di Teheran, Iran pada tanggal 7 April 1933. Pendidikan sekolah tradisional Iran melanjutkan ke Massachusetts Institute of Technology and Universitas Harvard. Ketika beliau berasal dari keluarga yang concern pendidikan agama, kakeknya termasuk ulama besar di Iran, kemudian ayahnya merupakan sarjana ternama di Persia. 3 hal pemikiran Nasr. Yang pertama, gagasan Islamisasi sains. Yang kedua, pentingnya pengkajian sejarah dan filsafat sains. Yang ketiga, fokus pada permasalahan bersama sains dan agama tentang krisis ekologi lingkungan. Karya Hussein Nasr. Yang pertama, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrine, Conception of Nature and Method Used for its Study by the Ikhwan al-Shafa al-Biruni and Ibnu Sina. Sebuah perkenalan yang memperkenalkan doktrin kosmologi Islami, konsepsi alam, dan metode yang digunakan untuk belajar oleh Ikhwan al-Shafa al-Biruni dan Ibnu Sina. Selanjutnya, Man and Nature, the Spiritual Crisis of Modern Man, Science and Civilization in Islam, Islamic Science, and Illustrate Study Knowledge and the Sacred. Manusia dan alam, krisis spiritual manusia modern, sains dan peradaban Islam, pengetahuan Islam, sebuah yang diilustrasikan pengetahuan pembelajaran dan kesucian. Kesimpulan, pada tradisi di Barat, perkembangan sains pada awal sekitar abad ke-15 menjadi satu titik penting kebangkitan sains. Kebangkitan ini kemudian diteruskan dengan fase ketika sains mencapai puncaknya dan agama perlahan ditinggalkan para ilmuwan.
ketidaksimpatian saintis terhadap agama ini dikarenakan sains menganggap bahwa pencampuran agama dalam pemikirannya hanya akan mencederai logika positif, sedangkan dalam dunia Islam, meskipun ia tidak mengalami masa traumatik seperti halnya Barat, dunia Islam yang pernah mengalami masa kejayaan sainsnya juga pernah mengalami masa stagnasi perkembangan ilmu, dan hal ini yang kemudian menjadi penyebab ketertinggalan dunia Islam dari kemajuan sains modern yang dihasilkan oleh Barat. Nama saya Muhammad Alifin Ferdisan, NIM 1917402085 dari kelas 6 PAIA, akan menjelaskan hasil merangkum atau resumen saya tentang artikel berjudul Konsep Ilmu Pengetahuan Syed Hussein Nasir, Suatu Talaah Relasi Sains dan Agama. Penulis yaitu Syarif Hidayatullah, penerbit dari Universitas Gadjah Mada dengan jurnal bernama Filsafat, volume 28, nomor 1 tahun 2018. Dalam abstraknya menjelaskan konsep Syed Hussein Nasir tentang ilmu pengetahuan dan merumuskan relevansinya tentang pengembangan wacana sains dan agama. Dinamika keilmuan dalam relasi sains dan agama. Secara epistemologis, ilmu dan agama merupakan jenis pengetahuan yang dimiliki manusia di antara jenis pengetahuan yang lain, yaitu common sense, mitos, ideologi, dan seni. Satu sisi, nilai kebenaran agama menjadi absolut dan mutlak, serta abadi, karena bersumber dari nilai kebenaran yang bersifat relatif. Karena sangat bergantung pada bagaimana penalaran dan pengalaman manusia dalam proses pencarian hakikat kebenaran. Berikut persoalan relasi sains dan agama yang selalu menarik untuk dibicarakan, sebab kerap kali melahirkan permasalahan yang tak pernah selesai, baik pada ranah ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Yang pertama yaitu problem keilmuan Barat. Max Muller merupakan tokoh perintis yang membangun disiplin ilmu studi agama secara sistematis. Ia mengemukakan suatu istilah baru, yaitu Science of Religion, ilmu agama. Apa yang dirintis oleh Muller tersebut merupakan hal yang dianggap aneh dan ganjil, sebab pasca kemunculan teori evolusi yang digagas oleh Charles Darwin melalui karya monumentalnya. Kebenaran sains dan agama semakin tidak mudah untuk dipersandingkan dan apalagi dipertemukan. Di satu pihak, ilmu meyakini bahwa alam semesta termasuk manusia di dalamnya terjadi karena proses alamiah yang panjang dan bertahap, seperti teori evolusionisme. Sedangkan di sisi agama mempercayai bahwa alam semesta diciptakan langsung oleh Tuhan, seperti yang dianut oleh teori kreasionisme. Problem yang kedua yaitu konsep ilmu bertentangan dengan konsep agama. Dalam kenyataannya memang terkadang konsep ilmu bertentangan dengan konsep agama, termasuk tentang penciptaan manusia tersebut. Ilmu dengan buktinya yang meyakinkan bahwa manusia seperti makhluk hidup yang lain merupakan hasil evolusi yang panjang. Namun agama mengajarkan, khususnya pada agama Semitik yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, bahwa manusia pertama adalah Adam dan Hawa yang diciptakan dari tanah. Diskursus tentang sains dan agama menemukan bentuk baru yang subur dan sistemik dalam sekitar 4 dasawarsa terakhir. Yang dimaksudkan sistemik di sini adalah seperti halnya suatu bidang kajian. Ia sudah terdapat perdebatan tentang pendekatan, metodologi, dan ruang lingkupnya. Tumbuhnya forum-forum akademis yang mewadahi perdebatan tersebut baik dalam bentuk seminar, konferensi, maupun penerbitan jurnal yang khas, dan bahkan
di beberapa perguruan tinggi yang mulai dirancang dan diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah terkait subjek ini, serta semakin beredarnya buku-buku teks dan referensi yang mengkaji persoalan seputar agama dan sains. Konsep ilmu pengetahuan Syed Hussein Nasir. Syed Hussein Nasir adalah di antara pemikir sains Islam yang mengkritik tajam paradigma sains barat modern melalui beberapa karya ilmiah dan ceramah. Nasir secara umum mengarah pada pandangan dunia sekular, materialistik, dan mekanistik. Nasir mengkritik sains barat dengan merujuk pada dampak negatifnya, terutama dianggap sebagai pemicu krisis spiritualitas, kemanusiaan, dan krisis lingkungan, serta apa yang disebutnya sebagai keterkungkungan, kesempitan, dan keterbatasan sains barat. Pandangan Nasir mengenai pengetahuan bisa kita lihat dari konsepnya mengenai tradisionalisme Islam. Gerakan ini yang ditawarkan oleh Nasir merupakan gerakan untuk mengajak kembali ke akar tradisi yang merupakan kebenaran dan sumber asal segala sesuatu, dengan mencoba menghubungkan antara sekularitas barat dengan dimensi keilahian yang bersumber pada wahyu agama. Tawaran Nasir ini dimaksud agar nilai kesucian dari Islam dapat menjiwai pengetahuan yang berasal dari barat lebih berkembang daripada dunia Islam kontemporer, sehingga tidak perlu disingkirkan sama sekali. Tradisionalisme Islam boleh dikatakan juga disebut sebagai gerakan intelektual secara universal untuk mampu merespon arus pemikiran barat modern yang merupakan efek dari filsafat modern yang cenderung bersifat profanik. Selanjutnya, untuk sekaligus dapat membedakan gerakan tradisionalisme Islam dengan gerakan fundamentalisme Islam seperti halnya yang dilakukan di Iran, Turki, dan kelompok fundamentalis lain. Usaha Nasir untuk menggulirkan ide semacam itu paling tidak merupakan tawaran alternatif, sebuah nilai-nilai hidup bagi manusia modern maupun sebuah negara yang telah terjangkit pola pikir modern dengan sifat profanik dan sekularistik untuk kemudian kembali pada sebuah akar tradisi yang bersifat transdental dengan menjadikan ajaran Islam sebagai pondasi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Relevansi konsep ilmu pengetahuan Nasir dalam diskursus sains dan agama. Yang pertama yaitu dalam hal pentingnya ilmu pengetahuan. Syed Hussein Nasir merupakan orang pertama yang menulis buku sejarah ilmu pengetahuan pada zaman Islam yang cukup komprehensif. Dalam banyak karya, Nasir juga memberikan pemikiran yang sangat kompleks dan multidimensional dengan membahas berbagai topik mulai dari sains, filsafat Islam, sufisme, perennialisme, hingga ke problem-problem yang dihadapi manusia dan peradaban modern. Nasir menunjukkan signifikansi religiulitas dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini di dunia Islam boleh dikatakan mundur dengan ukuran apapun, tetapi sebagai gagasan ilmu pengetahuan Islam selalu hidup, dan inilah yang tampaknya diharapkan kebangkitannya oleh Nasir. Perbedaan mendasar konstruksi ilmu di barat dengan Islam. Jika di barat sains identik dengan teknologi dan aplikasi, sebaliknya sains dalam pandangan Islam di samping bermakna seperti pengertian sains dalam perspektif barat juga bermakna pengetahuan yang berkaitan dengan spiritualitas, keagamaan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu kurangnya hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya, seperti dalam bahayanya perang, krisis ekologi, serta polusi udara dan air. Dunia modern menurut Nasir ditandai oleh kecemasan terhadap bahaya perang, krisis ekologi, dan polusi udara dan air. Problem akut yang dihadapi manusia modern dicermati Nasir bukan muncul dari situasi keterbelakangan, namun justru karena keterlalumajuan. Semua problem dan krisis peradaban manusia berakar pada polusi jiwa manusia yang muncul.
begitu manusia barat mengambil alih peran ketuhanan di muka bumi dengan menyingkirkan dimensi ilahi dari kehidupannya. Mereka melakukan desakralisasi alam untuk kemudian mengeksploitasinya secara membabi buta dan penuh kesewenangan. Nasir mengecam manusia modern telah memperlakukan alam seperti memperlakukan pelacur, mengambil kepuasan dari alam raya tanpa rasa tanggung jawab apapun. Yang ketiga yaitu gagasan tradisionalisme Islam terhadap sains. Nasir mengambil bentuk serta menghidupkan kembali Islam yang tradisional. Nasir memahami tradisionalisme Islam sebagai kepenganutan yang teguh pada tradisi yang suci dan mengandung kebijaksanaan perennial atau abadi. Muslim tradisional adalah Muslim yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerima Al-Quran sepenuhnya sebagai firman Allah, baik dalam isi maupun bentuk. Kedua, mengakui Al-Kutub As-Sittah, 6 kitab kumpulan hadis standar. Yang selanjutnya, mengandung tasawuf atau tarekat sebagai dimensi batin dan jantung pematuhan Islam. Dan yang terakhir, selalu berangkat dari realisme sesuai dengan norma-norma Islam dalam segi politik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, saya Miftahul Jana akan menyampaikan resum jurnal dengan judul Metodologi Sains menurut Syed Hussein Nasr. Penulis Adrian Syahidu, diterbitkan oleh Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, volume 3 nomor 1 tahun 2021. Abstrak pemikiran tentang isu krisis ekologi dalam metodologis perspektif Syed Hussein Nasr. Yang pertama yaitu mengenai konsep ekologi. Ekologi berasal dari Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos berarti rumah tangga dan logos berarti ilmu. Istilah ini digunakan pertama kali pada pertengahan tahun 1860-an oleh Haeckel, seorang ahli biologis. Capra dalam bukunya Jaring-Jaring Kehidupan mengartikan ekologi sebagai studi mengenai hubungan yang memperhubungkan segenap anggota rumah tangga bumi. Kemudian pemikiran Hussein Nasr dalam relasi agama dan sains itu ada 3. Yang pertama, pentingnya pengkajian sejarah dan filsafat sains. Nasr mengajak umat Islam untuk menengok sejarah masa kemajuan serta kemunduran yang dihadapi dunia Islam. Yang kedua, fokus permasalahan bersama sains dan agama saat ini adalah krisis ekologi lingkungan. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam relasi agama dan sains, yaitu mengenai konfrontasi antara sains dan Islam, bukan pada sisi intelektual, namun lebih kepada masalah etika, yang mana Barat telah memisahkan sains modern dari implikasi etika dari penggunaan sains. Dan yang ketiga, selain 2 hal di atas yang menjadi titik fokus pemikiran Nasr terhadap relasi agama dan sains adalah hal terakhir yang penting bagi para akademisi yang menginginkan adanya Islamisasi sains. Dalam krisis ekologi menurut Hussein Nasr, beliau mengusulkan 2 agenda. Yang pertama, perumusan kembali nilai-nilai kearifan perennial Islam mengenai tatanan alam seperti konsep tentang alam, hubungan alam dengan manusia, telaah kritis terhadap ilmu pengetahuan modern, dan signifikansi ilmu pengetahuan Islam tradisional. Tidak hanya dilihat sebagai bagian dari pengetahuan Barat,
tetapi merupakan bagian integral tradisi intelektual Islam. Agenda yang kedua, memperluas kesadaran akan ajaran syariah mengenai perlakuan etis terhadap lingkungan alam dan memperluas bidang aplikasinya sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri, seperti perintah-perintah syariah tentang pemeliharaan dan pelestarian alam, serta menumbuhkan perasaan dan sikap persahabatan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Baik teman-teman, kiranya cukup sekian pembahasan dari kami mengenai pemikiran Syed Hussein Nasr tentang integrasi antara agama dan sains. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.